Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pirda Priyanti dari Prodi PG PAUD. Berikut tugas UTS saya pada mata kuliah Metode Perkembangan Kognitif pada Anak Usia Dini dengan dosen pengampu Ibu Roza. Berikut tema yang saya angkat pada materi kali ini adalah tentang kecerdasan visual spasial pada anak usia dini. Di sini kita dapat memahami, mengenali, dan mengembangkan potensi luar biasa yang tersembunyi dalam diri setiap anak. Apa itu kecerdasan visual spasial? Kecerdasan visual spasial adalah kemampuan anak untuk memahami, memproses, dan mengekspresikan informasi melalui gambar, bentuk, warna, ruang, dan pola. Anak dengan kecerdasan ini berpikir dalam gambaran mental yang kaya dan imajinatif. Pertama kali, kecerdasan ini diperkenalkan oleh psikolog Howard Gardner dalam teori kecerdasan majemuk atau multiple intelligence pada tahun 1983. Kecerdasan visual spasial menurut Howard Gardner menjelaskan bahwa kecerdasan visual spasial adalah kemampuan seseorang untuk memahami, membayangkan, dan mengolah informasi dalam bentuk gambar, warna, bentuk ruang, dan arah. Anak memiliki kecerdasan visual spasial biasanya mampu berpikir melalui gambar dan memiliki imajinasi yang baik. Mereka juga lebih mudah memahami sesuatu melalui media sosial dibandingkan penjelasan lisan. Ciri-ciri anak visual spasial yang pertama adalah pengamat tajam. Anak dengan kecerdasan visual spasial sangat peka terhadap detail visual di sekitarnya, seperti warna, bentuk, dan posisi benda. Yang kedua, suka menggambar. Anak memiliki kecerdasan visual spasial yaitu cenderung mengekspresikan ide dan perasaan lewat coretan, gambar, dan sketsa. Mahir puzzle, mudah memahami hubungan antara bentuk, menyusun benda-benda secara spasial, dan imajinasinya kuat. Anak yang memiliki kecerdasan visual spasial mampu membayangkan, memanipulasi objek dalam pikiran dengan sangat jelas. Tujuan Tujuan pengembangan kecerdasan visual spasial yang pertama ada mengoptimalkan potensi anak, yaitu membantu setiap anak berkembang sesuai kekuatan alaminya, bukan memaksa satu standar yang sama. Yang kedua, memperkuat fungsi kognitif, melatih kemampuan berpikir, memecahkan masalah, dan memahami dunia melalui cara visual. Yang ketiga ada fondasi belajar jangka panjang, yaitu menyiapkan dasar yang kuat untuk prestasi di bidang seni, sains, arsitektur, dan teknologi. Fungsi dari kecerdasan visual spasial yang pertama, peran penting dalam kehidupan anak. Ada orientasi ruang, yaitu memahami posisi arah dan jarak. Yang kedua, ada koordinasi mata dan tangan, yaitu menulis, menggambar, merakit. Selanjutnya ada pemecahan masalah, yaitu berpikir kreatif dan inovatif. Selanjutnya ada pemahaman konsep abstrak, matematika, geometri, dan peta. Selanjutnya ada komunikasi visual, yaitu menyampaikan ide lewat gambar. Manfaat tumbuh kembang anak, kreativitas, yaitu mendorong ekspresi diri yang bebas dan inovatif sejak dini. Yang kedua, kepercayaan diri. Anak merasa kompeten saat karya visualnya diakui dan diberi apresiasi. Yang ketiga, ada konsentrasi, yaitu aktivitas visual melatih fokus dan kesabaran dalam mengerjakan sesuatu. Selanjutnya ada kesiapan akademik, yaitu mempermudah pemahaman, membaca, menulis, dan berhitung di sekolah. Cara menstimulasi di rumah dan di sekolah untuk kecerdasan visual parsial, yaitu kegiatan konstruksi, yaitu bermain balok, puzzle, eksplorasi warna, dan menggambar bebas. Lebih banyak cenderung ke menggambar bebas. Stimulasi paling efektif adalah melalui bermain yang menyenangkan, sehingga anak belajar paling baik ketika mereka menikmati prosesnya tanpa tekanan. Peran orang tua dan pendidik. Lingkungan
yang mendukung adalah kunci utama berkembangnya kecerdasan visual spasial anak. Sediakan material seni yang beragam seperti krayon, cat, tanah air. Selanjutnya ada apresiasi karya anak tanpa menghakimi hasilnya. Selanjutnya ada ajak anak mengamati lingkungan sekitar secara aktif dan batasi layar. Perbanyak eksplorasi nyata. Profesi yang berhubungan dengan kecerdasan ini ada arsitek dan desainer, yaitu merancang ruang dan estetika dan fungsional. Selanjutnya ada seniman dan ilustrator, yaitu mengekspresikan gagasan dalam bentuk visual, dan bisa jadi dokter bedah, membutuhkan presisi spesial tinggi dalam setiap tindakan. Selanjutnya ada insinyur dan teknisi, yaitu merancang sistem struktur yang kompleks. Setiap anak adalah jenius dengan caranya sendiri. Kecerdasan visual spasial bukan hanya bakat. Ini adalah cara unik seorang anak untuk melihat dan memahami dunia. Tugas kita sebagai orang tua dan pendidik adalah mengenali, menghargai, dan menumbuhkannya dengan penuh kasih sayang. Mari ciptakan lingkungan belajar yang kayak visual, penuh eksplorasi, dan bebas berekspresi. Karena di sana potensi anak dapat bersinar. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.